dan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Bapak Joko Margo, serta narasumber kita, Kak Musa dari Kasatpol Dukcapil Kelurahan Kalianyar dan Kak Palupi Mutiasi, Pemuda Pelopor Jakarta Barat. Juga para hadirin nih yang udah datang di kantor Wali Kota Jakarta Barat, para peserta dari Paskibraka Jakarta Barat dan Organisasi Kepemudaan Olahraga Jakarta Barat. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat pagi. Buat memulai hari kita yel-yel dulu kali ya, buat pertama-tamanya nih, biar makin semangat semuanya. Yel-yel, salam pemuda, maju. Bisa ya, kita sama-sama semuanya ya. Salam pemuda, Maju. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita hadir di sini, cuacanya cukup cerah dan kita kegiatannya di semi outdoor ya, jadi harusnya makin semangat nih. Hari ini kita kegiatan memperingati Sumpah Pemuda tahun 2001 Sudispora Jakarta Barat dengan gerakan donor darah dan talk show bagi pemuda Jakarta Barat. Boleh semangatnya lagi ya dari para peserta nih Paskibraka Jakarta Barat. Kita salam pemuda kali ya, satu kali lagi. Salam pemuda, maju. Oke. Kita langsung mulai aja kali ya talk show-nya. Kita di sini ngobrolnya lebih santai-santai aja. Hari weekend pagi cerah ini dihadiri juga sama para peserta. Boleh, aku mau nanya-nanya nih ke Pak Joko juga Bu Iin tentang Hari Sumpah Pemuda. 2021 ini kan menjadi tahun yang penuh perjuangan nih bagi kita semua. Tentunya Sumpah Pemuda ini juga tahun ini punya tema yang nggak kalah menarik, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Menurut Bapak dan Ibu nih, bagaimana sih refleksi Sumpah Pemuda tahun ini? Adakah hal-hal yang perlu kita pelajari sebagai bangsa dalam memperingati Sumpah Pemuda tahun 2021 ini? Boleh dari Ibu Iin dulu, silakan. Atau Pak Joko juga dulu mau? Boleh. Baik, terima kasih Mbak Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik yang ada di lokasi talkshow maupun yang secara virtual. Yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa yang seharusnya hadir pada sebagian narasumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Pak Kadis. Namun karena beliau ada acara dan tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu sekalian, maka menugaskan saya untuk ikut dalam diskusi di pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang pemuda, pemuda adalah orang-orang yang energik, orang-orang yang penuh dengan semangat, punya kreativitas, karya, dan inovasi. Nah, di Hari Sumpah Pemuda tahun 2021 ini, dengan tema bersatu, bangkit, dan tumbuh. Jadi kalau kita kembali ke tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda dilaksanakan, maka para pemuda di masa itu mereka menumbuh kembangkan jiwa patriotisme, nasionalisme pada saat kita dalam masa penjajahan. Nah, itu mereka kembangkan, mereka tumbuhkan agar bangkit rasa nasionalisme dengan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, kemudian satu bahasa. Nah, bagaimana di tahun 2021 ini bagi pemuda-pemuda kita yang generasi milenial, generasi di mana teknologi sangat akrab dengan kehidupan para pemuda kita. Sesuai dengan motonya bersatu, bangkit dan tumbuh.
Apalagi kita selama kurang lebih 2 tahun ya sudah di masa pandemi, sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan bersama-sama ini tidak bisa kita lakukan. Bersatu, bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar, melihat bahwa sering terjadi banyak beda pendapat yang akhirnya menjurus pada perpecahan di antara kita. Bagi pemuda harusnya tidak boleh seperti itu, bahwa beda pendapat boleh, ya, tetapi sama pada saat pemuda-pemuda dulu bahwa mereka semua berlatar belakang berbeda, tetapi mereka ingin satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi sama saja ketika kita di sini ada perbedaan, maka kita harus bersatu. Tidak boleh karena perbedaan pendapat maka menjadi terpecah. Kemudian bangkit di masa pandemi memang semuanya serba terbatas, tapi kita tidak boleh berdiam diri, seperti kita tidak boleh keluar berkeliaran, tetapi kita masih bisa beraktivitas dengan hal-hal yang mungkin dari sisi teknologi sangat mendukung. Kalau kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan seperti seminar, webinar yang seperti saat ini yang dilakukan secara virtual, itu juga bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan di masa pandemi. Kemudian tumbuh. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi ini, perekonomian kita juga menjadi sangat terganggu. Nah, itu kita harus sebagai pemuda ya harus bangkit, tumbuh untuk menjalankan roda ekonomi kita. Salah satu yang paling sederhana mungkin bagi pemuda kita, membeli produk lokal saja itu sudah memberikan salah satu kontribusi bagi perekonomian kita. Karena kenapa? Ketika kita membeli produk lokal kita yang dari UMKM, tentunya ini juga akan memutar roda perekonomian secara nasional. Saya kira mungkin sebagai awal mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko. Mungkin Bu In mau menambahkan tentang refleksi Sumpah Pemuda tahun ini. Ya, terima kasih Mbak Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera. Salam pemuda. Maju. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Joko, Kabid Kepemudaan Dinas Pemuda Olahraga DKI Jakarta. Yang saya hormati Kasudin Pemuda Olahraga Jakarta Barat, Ibu Helin, yang menggagas acara ini, keren, terima kasih. Yang saya hormati di sini dua narasumber kita, dua tokoh muda kita yang insya Allah akan menginspirasi kita semua. Mbak Palupi, terima kasih, pemuda pelopor. Ya, dan di sini samping kiri saya adalah ASN berprestasi yang masih muda juga, Bang Musa. Terima kasih, serta Mbak Helen yang cantik ini. Ya, dan di depan saya para paskibraka, adik-adik saya. Terima kasih semangatnya. Dan tentunya saya juga ingin menyapa yang ada di daring ya, teman-teman di sini saya lihat ada dari sekolah, dari pendidikan, dari mungkin kepemudaan, teman-teman semua yang hadir, undangan yang berbahagia. Alhamdulillah alamin, mari kita bersyukur. Bagaimana kita merefleksikan Sumpah Pemuda? Yang pertama kita bersyukur bahwa kita hari ini masih diberikan kesehatan. Dan saya merasa muda hari ini. Karena ada yang benar-benar muda, ada yang merasa muda. Nah, ini saya salah satunya. Ya, harus muda. Kenapa? Tadi Pak Joko menyampaikan mengenai bersatu, bangkit, tumbuh. Itu memang betul ada di pemuda semuanya. Dan kalau itu hanya ada di pemuda, tidak ada di kita-kita, Pak, kita berarti lemes nih. Nah, berarti kita juga harus bersatu, bangkit dan tumbuh, Pak. Bersama adik-adik semua nih. Saya ingin merefleksinya dengan dua hal. Yang pertama, ada dua tokoh
yang menginspirasi saya terkait dengan bagaimana pemuda ini di dalamnya adalah semangatnya, kemudian idealismenya, ya, kemudian kreativitasnya yang masih menggelora di dalam tubuh pemuda itu memang luar biasa. Kita ingat Bung Karno, ingat ya semuanya, Presiden RI pertama. Bagaimana Bung Karno menyampaikan mengenai pemuda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut akar gunung Semeru. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saya merinding nih, beneran Pak Joko. Jadi ternyata 10 banding 1000 kekuatan pemuda-pemudi Indonesia. Bagaimana negara Indonesia ini dibangun oleh perjuangan yang tentunya di dalamnya ada perjuangan para pemuda. Jadi merefleksikannya kita mengingat sejarah ke belakang, bagaimana pemuda menghantarkan kita saat ini dalam alam kemerdekaan. Adik-adik Paskibraka mengibarkan bendera, sekarang nggak takut, nggak ada yang dari kanan kiri menghancurkan senjata, karena kita dalam alam kemerdekaan. Tapi dulu seperti apa? Bagaimana kemerdekaan ini diraih begitu sulitnya, bendera merah putih dipertahankan, itu dengan jiwa yang tangguh, semangat yang kokoh, dan jiwa muda. Dan kedua, saya ingin menyampaikan juga, saya sangat terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda kemarin ya Pak Joko, bahwa anak muda memang minim pengalaman. Betul kan? Sehingga dia tidak akan bicara masa lalu. Tetapi berilah pemuda, hantarkanlah pemuda kepada masa depan. Nah, inilah yang sangat menarik buat kita semua hari ini. Mudah-mudahan kita semua menginspirasi ini adalah bagaimana kita berbuat, melakukan kreativitas di masing-masing diri kita untuk memberikan yang terbaik buat lingkungan kita. Karena pemuda yang beriman itu adalah menantu idaman. Benar? Bagi yang belum, kalau sebelah sudah ya, ini sudah loh, sebelah kiri saya sudah sold out. Kalau yang di depan ini kan belum. Teman-teman di sini masih banyak yang jangan. Nah, sehingga kita semua harus manfaatkan, adik-adik semua manfaatkan masa mudanya seefektif mungkin. Jangan label-label yang buruk ya, label generasi merebahan gitu, nggak ada lagi deh di Jakarta Barat, bener ya Mbak? Nggak ada, di DKI Jakarta nggak boleh ada lagi. Kita generasi milenial yang keren, yang tangguh, yang smart, yang cerdas. Kita harus belajar. Belajar itu bukan hanya di buku, belajar melihat lingkungan, belajar melihat permasalahan, belajar mengamati, belajar peduli kepada kebutuhan masyarakat. Dan saya mewakili pemerintah Kota Misi Jakarta Barat, salam hormat dari Pak Wali, menunggu andil kerjasama dari semua pemuda di Jakarta Barat. Demikian Mbak Helen. Terima kasih ya Bu Iin atas refleksi Sumpah Pemudanya, keren banget nih, gak kalah keren sama tadi yang dipaparin Pak Joko. Setelah itu mungkin kita bisa lanjut nih ke para narasumber kita yang sangat inspiratif ya tentunya, pasti punya segudang prestasi yang bisa kita sharing nih pada hari ini. Boleh untuk Kak Musa dan Kak Lupi pertanyaannya bareng aja juga ya. Bagaimana sih proses bertumbuhnya dan tokoh pemuda yang menjadi inspirasi bagi kalian? Boleh dari Kak Musa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin belum tak kenal maka tak sayang ya. Saya Musa, sehari-hari bertugas sebagai Kasatpel Dukcapil Kelurahan Karyaanyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.
bagaimana proses bertumbuhnya. Alhamdulillah ketika saya dipercaya oleh Kepala Dinas untuk bertugas sebagai Kasatpol di Kelurahan Kalianyar, saya melihat keseharian dengan lokasi demografi di Kelurahan Kalianyar menjadi kelurahan terpadat se-Asia Tenggara dengan jumlah wilayah sangat kecil 0,32 km saja, dihuni dengan kurang lebih 30.000 jiwa. Bayangkan di sana bisa yang namanya tidur itu bisa bergantian. Nanti pagi bisa di-shift karena memang kondisinya demikian. Tapi saya melihat itu menjadikan sebuah malah justru bagaimana kita kaum pemuda untuk memberikan cari solusi. Saya melihat di sana kesehatan masih kurang sehingga saya bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Kalianyar menciptakan inovasi layanan Jack 5 induksi untuk kaum ibu hamil. Sehingga alhamdulillah di tahun 2020 kami diapresiasi mendapatkan Platinum Award Indonesia Healthcare Innovation Award tingkat nasional. Semoga apa yang saya lakukan bukan hanya untuk saya pribadi, tapi memang khususnya bermanfaat langsung untuk masyarakat. Dan yang kedua, selain itu juga saya melihat ada potensi dari para teman-teman operator di kelurahan saya bergabung membuat suatu inovasi baru yang alhamdulillah diapresiasi oleh Pertamina Foundation, terpilih sebagai 6 proyek inovasi energi terbarukan yang insya Allah akan kita implementasi memberdayakan sekitar 96 nelayan yang terdiri dari 9 kelompok usaha bersama nelayan di Desa Suak Goal, Kecamatan Selat Nasik, Provinsi Bangka Belitung. Jadi kurang lebih bisa perjalanan 3 sampai 3 jam untuk ke lokasi. Hal ini saya melihat celah dari keseharian para nelayan. Kita kaum muda mungkin bisa makan ikan dengan segar, enak, dengan mudah, tapi mereka berjuang tapi dengan segala peralatan dan kelengkapan yang sangat minim. Untuk itu kami bersama tim alhamdulillah membuat inovasi storage coffees memudahkan para nelayan agar bisa menjaga kondisi ikannya menjadi tetap segar, tidak mudah rusak dengan alat storage coffees dengan tenaga hybrid, tenaga tata surya dan angin dengan tenaga angin. Demikian proses saya salah satunya itu demikian. Mbak Helen, terima kasih. Dari Bu In sama Pak Joko, kalau mau langsung tanya-tanya ke Kamusa ataupun ke Pak Lupi, dipersilakan juga ya, boleh. Baik, terima kasih. Tes. Oke. Baik, terima kasih Mbak Helen. Luar biasa sekali nih Pak Musa ya. Beliau punya sederet prestasi yang sangat membanggakan. Tadi yang disampaikan terkait dengan yang dengan nelayan itu, nah itu dampaknya seperti apa ya dengan kehidupan para nelayan kita? Ya, terima kasih Pak Joko. Insya Allah dari manfaat storage coffees yang kami buat bisa meringankan secara ekonomi. Jadi kalau misalnya ketika mereka ke laut bisa menghabiskan sekitar 220.000 sekali melaut karena menghabiskan 6 balok es. Dengan alat kita storage coffees mereka tidak perlu lagi beli es balok itu karena sudah bisa diproduksi secara langsung melalui tenaga matahari dan tenaga angin. Dengan cukup menginvestasikan 28 kali melaut ongkos mereka operasional dalam untuk membeli es balok itu tersebut. Demikian. Dan selain itu juga selain dari segi ekonomi mereka lebih murah, juga tidak merusak lingkungan karena
beberapa kapal yang saya lihat mereka menggunakan tenaga diesel yang kita tahu bisa merusak alam, polusinya. Selain itu juga tenaga ini adalah tenaga hybrid yang tidak akan habis, investasinya bisa sekitar sampai 10 tahun. Nah, selain itu juga kualitas ikan lebih baik dan muatannya bisa lebih besar, bisa melebihi dari kapasitas ketika kotak itu hanya menggunakan es balok. Jadi kalau misalnya kita bawa es balok di dalam kotak ikan itu jadi 50 ikan, 50 es balok. Tapi dengan alat yang saya buat sudah bisa memenuhi kapasitas full, misalnya 50 kilo, full 50 kilo. Demikian Pak Joko. Terima kasih. Menarik banget ya, dari inovasi yang Kamusa sempat dapat penghargaan juga ya atas inovasinya itu. Jadi nggak cuman dari keuntungan secara ekonomi, bidang sektor ekonomi aja, tapi juga tadi melindungi lingkungan juga ya, karena tidak memakai tenaga diesel. Selain itu juga kualitas maupun kuantitas produk ikannya juga jadi lebih baik. Mungkin ada tanggapan juga ya dari Bu Iin? Iya, terima kasih Pak Musa, ini luar biasa, Bang Musa. Ya, artinya ketika menggagas sebuah alat yang sangat memudahkan nelayan, kemudian outputnya itu pertama meringankan dari fungsi tugas nelayan yang mungkin bisa dibantu oleh alat tersebut, kemudian juga hasil produknya atau ikannya lebih bagus. Ini kan menurut saya ada pesan yang sangat baik di sini Pak Joko, teman-teman semua. Pesan pertama, bagaimana kita menghargai nenek moyang kita. Kembali lagi nih, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ternyata Bang Musa mungkin terinspirasi dengan lagu itu ya. Bercanda Pak. Jadi betul, negara kita negara bahari. Dan Jakarta juga punya laut loh. Ya enggak? Siapa yang udah pernah ke Pulau Seribu nih? Udah pernah Mbak Helen? Udah, Mbak Bobi sudah ya, Pak Joko pasti sudah ya. Ya, kita punya Pulau Seribu. Kita punya nelayan, kita punya masyarakat kita yang aktivitasnya sebagai nelayan. Dan ketika hadir aplikasi ini nanti, mesin ini nanti hadir, itu akan membantu masyarakat kita. Yang nantinya insya Allah Pulau Seribu akan menjadi tujuan wisata internasional nih. Ya, jadi harapannya ini bisa mendukung sekali Pak Musa. Teruskan, dan maintenance ini benar-benar harus dioptimalkan, dan salah satunya juga harus merubah mindset. Ya, mindset dari nelayan-nelayan yang mungkin semula tradisional sekarang menggunakan alat yang hybrid tadi. Ini perlu maintenance nih, perlu bimbingan juga gitu ya, mungkin nanti bisa dilakukan sosialisasi, edukasi dari teman-teman timnya dari Pak Musa. Ya, yang kedua pesannya adalah bagaimana kita agar gemar makan ikan. Nah, karena ikannya lebih sehat. Pastinya kalau alatnya lebih murah, 26 kali tadi bandingannya ya. 26 kali, terus tenaganya saja pakai tenaga alam yang tidak perlu beli, berarti kan lebih murah lagi tuh. Artinya harga ikan yang bagus itu bisa dibeli dengan harga murah. Ikan itu sumber protein hewani yang paling bagus untuk kecerdasan otak. Ya, artinya ini nanti akan menjadi salah satu potensi pilihan belanja ibu-ibu, lebih baik beli ikan deh, udah murah, sehat lagi gitu Pak. Mungkin itu kali tanggapan saya. Sukses ya Pak Musa, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu In jawabannya. Tanggapan dari inovasi Kak Musa. Berarti tadi kan kalau tadi aku bilang sektor ekonomi, lingkungan, dan kualitas kuantitas, tapi nggak hanya itu, ternyata juga dari sisi kesehatannya, karena juga mungkin jadi bisa produksi ikan yang lebih berkualitas, dan juga kalau kawasannya maju juga menjadi salah satu sumber destinasi wisata baru ya, dan Pulau Seribu ini juga termasuk ke dalam 10 Bali baru loh dalam program Kemenpar ya. Kemudian bisa dilanjutin dari Kak Palupi mau sharing dengan proses bertumbuhnya, dan mungkin boleh sharing juga nih kira-kira tokoh pemuda yang jadi inspirasi Kak Palupi, kira-kira gimana? Baik, mohon izin kepada Pak Joko dan juga kepada Bu Iin, Bu Seko,
Saya mau menyapa dulu nih adik-adik semuanya yang ada di sini gitu ya. Kita sesama pemuda, kita harus semangat hari ini. Saya mau menyapa dengan pantun, boleh ya? Boleh untuk teman-teman yang di rumah atau Bapak Ibu yang di rumah juga saya akan menyapanya dengan pantun. Jalan-jalan ke wali kota bersama asing. Cakep. Oke. Pulang-pulang ke rumah bawa rujak pakai terasi. Cakep. Perkenalkan teman-teman semua, saya Palu Pumupiasi akan berbagi jejak dan juga menginspirasi. Mantap. Kalau ditanya ruang tumbuh, Pak Helen, Bu Seko dan juga Pak Joko, setiap pemuda pastinya butuh ruang tumbuh. Ruang tumbuhnya itu bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, dan juga bisa dari masyarakat luas. Kebetulan saya asli anak Jakarta Barat karena saya dilahirkan di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Kalau Bapak bertugas di sana, kalau saya dilahirkan di Tambora, Jakarta Barat. Nah, proses tumbuh itu adalah proses yang saya jalani sejak kecil. Saya melihat bahwa saya adalah anak Pekojan, Tambora yang mungkin terkadang suka dideskripsikan adalah kota yang atau wilayah yang sering kebakaran. Jadi kalau dulu sampai saat ini ya, saya ke wali kota mewakili sebagai sekolah untuk lomba. Terus untuk ikut pemuda sehat berprestasi dulu waktu tingkat SMA, itu saya ditanya, Pak Lutfi dari mana? Dari Pekojan Bu, dari Tambora. Oh yang suka kebakaran itu ya gitu. Dan dari situ saya belajar bahwa saya akan membuktikan bahwa dari lingkungan yang mungkin dikatakan suka kebakaran, ada semangat yang membara di sana. Ada pemuda yang memiliki semangat di sana. Akhirnya ketika saya SMK, saya tidak kuliah dulu Bu, tapi saya bekerja karena keterbatasan biaya. Saya ikut beasiswa bidik misi 1 tahun setelahnya, sambil saya mengumpulkan biaya untuk ikut belajar bimbel gitu ya. Terus saya bidik misi saya lolos, saya S1 di Universitas Negeri Jakarta. Lalu alhamdulillah saya dapat kesempatan dapat beasiswa LPDP setelah S1 karena saya lulusan terbaik. LPDP di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah setelah itu saya bilang ke diri saya, ketika saya bisa tumbuh dan diberi ruang tumbuh dari keluarga, dari sekolah, dan dari pemerintah, maka saya juga yang harus memberikan ruang tumbuh bagi orang-orang di sekitar saya. Oleh karena itu, saya melakukan sebuah gerakan dan membuat sebuah komunitas namanya Fun Garden of Literasi. Apa sih komunitas ini? Adalah komunitas yang menyebarkan virus-virus literasi kepada anak-anak di sekitar saya. Dari yang tadinya megangnya handphone terus, sampai saya buka perpustakaan kecil. Dari yang tadinya mungkin kegiatannya hanya sebatas misalnya main TikTok gitu ya, akhirnya bisa ada kegiatan mendongeng, berkreasi, dan juga membaca buku. Ruang tumbuh ini bisa kita ciptakan sendiri dengan hal kita terus mencari inspirasi, mencari kegiatan yang positif, dan juga mengasah potensi diri kita. Ketika kita berkompetisi, itu bukan kita yang sebenarnya berkompetisi dengan orang lain, melainkan kita yang berkompetisi terhadap diri kita sendiri. Kompetisi akan membuat diri kita semakin baik, semakin baik. Oleh karena itu, di tahun 2019, saya memutuskan untuk mengikuti kompetisi yaitu Pemuda Pelopor. Dari mulai Jakarta Barat, juara 1, Jakarta di DKI Jakarta, di bidang pendidikan, juara 1, dan di nasional, juara 3. Tapi setelah itu apa? Setelah itu adalah bagaimana saya menyebarkan impact dan kontribusi. Karena apa? Terkadang anak-anak muda yang diberikan pendidikan yang tinggi, ada yang namanya ivory tower. Ivory tower itu adalah gap antara golongan muda yang berpendidikan dengan masyarakat yang di bawah. Nah, ivory tower itu yang harus kita hancurkan dari diri kita, untuk kita turun di masyarakat, untuk kita memberikan solusi-solusi terbaik di masyarakat, dan menjadi pemuda yang berdampak, dan juga menjadi pemuda yang bisa melakukan inovasi-inovasi baru di masyarakat. Lewat apa? Lewat potensi kita. Kalau saya di bidang pendidikan, kalau adik-adik di bidang kepemudaan, ada juga yang di bidang sosial budaya, ada juga yang seperti Pak Musa di bidang inovasi, di bidang apapun. Dan tanamkan pada diri kita, kalau kita mau bikin ruang tumbuh yang seluas-luasnya, tanamkan pada diri kita adalah keterbatasan hanya stigma yang ada di otak kita. Sebenarnya sebagai manusia dan sebagai pemuda, kita adalah orang-orang yang mampu untuk menembus batas. Dan kalau tadi ditanya tokoh pemuda siapa yang bisa menginspirasi saya sering baca biografi tentang Syahrir. Bagaimana ia menggerakkan pada tanggal 16 Agustus 1945, ia tahu bahwa Jepang sudah kalah dari Sekutu,
Dan akhirnya dia melihat ada kekosongan kekuasaan di Indonesia, lalu dia menyampaikan kepada golongan tua untuk segera melakukan kemerdekaan Indonesia, lalu dia berani untuk mengambil sikap, dan juga dia memperjuangkan juga kemerdekaan lewat kaum-kaum muda. Dan saat itulah golongan tua dan golongan muda sama-sama berkontribusi. Dari golongan tua melakukan wejangan-wejangan, memberikan inspirasi, lebih hati-hati. Dari golongan muda memberikan semangat. Dan saat itulah kita bisa merdeka seperti ini. Jadi golongan muda dan golongan tua sama-sama memiliki semangat muda yang sama untuk dapat membangun bangsa. Itu dari saya. Terima kasih. Wah, keren banget nih inspirasi Semangatnya ya. dari Kak Palupi. Ada mau tanggapan ya dari Bu Iin? Oke. Makasih, keren banget. Dari suaranya saja sudah mengandung semangat muda yang luar biasa. Ya, ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik ya yang masih sekolah atau mungkin yang saat ini hadir di forum ini. Jadi memang tadi Bang Musa, Mbak Palupi, ini dua orang inovator dan ini bukan muncul seketika, ya Mbak ya. Jadi kalau saya melihat orang itu hebat karena apa? Karena berlatih. Ketika dia rajin berlatih, dia akan menjadi hebat. Tidak ada semuanya berjalan dengan instan. Pastinya harus ada tahapan ya. Tadi diikuti mulai dari masih sekolah dasar sudah mengikuti juga lomba-lomba, tampil, berani tampil, percaya diri, kemudian berani mengungkapkan. Pemuda itu harus berani mengungkapkan, harus berani mengekspresikan, tetapi dengan santun, ya, dengan ilmu. Kalau kita berilmu, kita akan menyampaikannya, ada tuntunannya, ada rujukannya, gitu ya. Boleh bicara. Saya senang sekali kalau nanti ada anak-anak muda nih setelah acara ini langsung memberikan masukan nih kepada kami, Pak Joko, kepada pemerintah. Apa sih anak-anak muda ingin apa? Yuk kita sama-sama kolaborasi. Saya sebagai pemerintah, kita akan memberikan ruang dan tempat untuk adik-adik berkreasi, memberikan inovasinya atau berkreativitas atau menyampaikan aspirasinya. Silakan. Dan untuk Mbak Palupi, boleh saya nanya? Boleh, silakan. Boleh nanya ya. Jadi Mbak Lupi tumbuh dari kecil sampai saat ini ya, masih muda, masih semangatnya luar biasa dan memberikan inspirasi kepada sekitarnya untuk bagaimana berliterasi. Literasi itu kan bukan hal yang gampang. Ya, betul. Dan apalagi sekarang udah tantangannya gadget ya. Kita lebih senang baca WA deh kayaknya dibanding baca buku gitu. Gimana tuh Mbak? Bagaimana supaya ngajak teman-temannya, lingkungannya, keluarganya untuk mau berliterasi? Coba gimana? Baik, ya terima kasih banyak Bu Seko. Untuk literasi sendiri sebenarnya tidak terfokus atau tidak hanya sekedar terfokus pada baca dan tulis. Karena kalau sekedar fokus pada baca dan tulis, teman-teman pastinya sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis dong ya. Nah, tapi literasi itu adalah bagaimana caranya kita untuk senantiasa menambah ilmu dengan kosakata, dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita bisa membaca tanda-tanda. Membaca tanda-tanda apa sih? Membaca tanda-tanda di alam sekitar kita, membaca tanda-tanda di masyarakat kita, membaca apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi bagi masyarakat kita. Dan juga sebenarnya literasi ini adalah prosesnya adalah supaya kita mampu untuk berpikir kritis gitu ya terhadap apa-apa yang ada di masyarakat. Berita-berita hoax itu banyak bukan karena berita hoaxnya, tapi karena kritisnya kita yang kurang. Nah, kritis itu bisa kita latih dengan cara kita banyak membaca. Banyak membaca. Kalau sekarang kan udah ada Google, Kak Palupi, semua udah bisa dicari di Google. Semua yang dicari dengan instan pasti hilangnya akan instan juga. Tapi ketika ada proses membaca, ada banyak yang bergerak di situ. Ada mata yang bergerak, ada otak kita yang bergerak, ada mulut kita yang kadang ikut-ikutan membaca gitu ya, ada hati kita dan juga ada pemikiran kita yang akhirnya otak kita tuh punya banyak neuron yang akhirnya terhubung karena bacaan-bacaan kita. Nah, kebiasaan membaca itu saya tularkan sejak dari teman-teman di usia dini gitu Bu. Dari usia dini itu saya memulainya dengan cara bercerita. Jadi ketika kita menyampaikan cerita-cerita yang bagus, buku-buku yang menarik, anak-anak juga akan tertarik. Bayangkan kalau anak-anak TK langsung dikasih buku teks gitu. Ini buku apa Kak Palupi? Tapi kalau misalnya kita kasih buku-buku yang berwarna, yang menarik, dan pembacaan cerita juga menarik, akhirnya juga mereka bisa tumbuh. Lalu ke tingkat SD, karena dia sudah berpikir konkret gitu ya,
Kita kasih eksplorasi-eksplorasi yang menantang yang bisa membuat mereka pertanyaan-pertanyaan terjawab. Kan ada anak SD yang kadang kalau pertanyaan yang belum terjawab, tanya terus gitu ya. Jangan langsung dikasih tahu jawabannya, tapi yuk sama-sama kita cari bukunya sehingga mereka bisa menemukan sendiri jawabannya. Sehingga kita menggali prior knowledge-nya. Untuk anak-anak SMP dan SMA bagaimana? Saya sering melatih literasi anak-anak SMP dan SMA, berikanlah mereka ruang berkarya. Mereka bisa menulis, mereka bisa menghasilkan karya tulisan karena mereka sudah berpikir lebih tinggi. Berpikir lebih tingginya adalah mereka sudah mau menulis gitu ya. Karena menulis itu kan kalau kata taksonomi Bloom gitu ada di urutan C6 gitu ya, kreativitasnya gitu ya. Nah, itu bisa melakukan ruang literasinya dengan cara menulis. Terus untuk ibu-ibunya kita kasih tahu bahwa gadget itu memang menawarkan kesenangan bagi anak-anak, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu kelekatan. Bagaimana menumbuhkan kelekatan itu? Dengan cara kita membacakan buku bagi anak, dengan cara kita juga menjadi suri tauladan yang baik untuk membaca buku bagi mereka, dengan cara juga kita untuk bisa menuangkan kreativitas kita melalui cara berpikir kreatif dengan membaca buku. Buku kan jendela dunia ya, gitu Bu. Keren. Mbak Helen, boleh nggak saya nanya ke Bang Musa? Boleh. Sebelum Pak Joko, maaf nih Pak Joko. Karena tadi ngomong soal nulis. Iya. Saya kenal Bang Musa ini dulu waktu kita sama-sama dalam satu event ya, satu project terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi. Nah, saya ketemu Bang Musa dan Bang Musa ternyata penulis buku. Saya tadi gimana caranya Bang Musa ceritain dong dikit ya bagaimana bisa senang menulis, dan yang paling pentingnya tadi Bang Musa belum ceritain Mbak Helen dan Bapak Luki adalah bagaimana semangatnya Bang Musa ketika kecil ingin sekolah di luar negeri. Dan cita-cita itu bisa tercapai dengan upaya dan kerja keras dari mulai sebuah mimpi. Nah, ini keren banget. Coba ceritain dong. Terima kasih Bu Seko. Ya, awalnya mungkin saya nggak sejago Kak Lupi ya. Sama-sama belajar Pak. Ya, storytellingnya keren. Kalau saya memang terbiasa di belakang layar. Saya hanya orangnya sebetulnya introvert sendiri. Saya senang sendiri, senang menyendiri. Tapi kesendirian itu saya tunjukkan lewat karya. Salah satunya saya menuliskan autobiografi saya. Saya adalah anak yang mungkin kurang beruntung ya. Saya lahir di kaum marginal, bantaran Kali Ciliwung, mungkin tahu lokasi kampung saya itu nggak jauh dari cekungan atau tapal kuda yang berbentuk tapal kuda yang disebut dengan Kampung Pulo. Ketika saya ingin sekolah berangkat SD, saya harus berenang. Karena apa? Untuk mengejar cita-cita dan mimpi saya. Alhamdulillah, benar kata Bu Seko, mimpi itu saya coba tuliskan dari kecil. Ketika saya dirawat di rumah sakit Persahabatan, saya tulis di novel saya. Jadi ada kakak yang sama seperti Kak Lufi, senang cerita, yang menginspirasi saya membuat sebuah puzzle berbentuk Soul Tower. Alhamdulillah di tahun 2014 mimpi itu kesampaian. Saya merinding nih. Kenapa demikian? Saya nggak nyangka dari ibaratnya anak kampung pulo yang sehari-harinya main kotor gitu di Kali Ciliwung bisa nyampe melihat indahnya Conggecon, kali yang dirubah menjadi downstream begitu indah di sebuah kota. Itu yang menjadi inspirasi saya. Bagaimana saya berjuang menjadi seorang ASN. Mimpi itu saya coba bawa melalui karya saya lewat buku gitu. Alhamdulillah ketika saya berangkat ke Korea, alhamdulillah saya lolos 4 besar essay competition dari Koika. Jadi keseharian saya memang lebih jago menulis dibanding berbicara di muka umum gitu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan rasa malu itu saya coba kotak hitam itu coba saya hancurkan. Ternyata saya mampu kok gitu. Asal kita yakin dan kita mimpi itu kita kuatin. Dan terutama yang satu lagi, jangan lupa doa seorang ibu. Itulah yang membuat saya bisa seperti sekarang. Karena waktu itu ibu saya cuma pengen satu.
emak tuh pengen yang namanya pengen banget, nggak usah yang ribet-ribet, pengen tiap bulan dapat beras gratis. Yang saya ngelihat tetangga saya, dia tiap bulan dapat beras sekarung. Nah, itulah yang menjadi apa namanya kuat, membuat saya, wah ternyata mimpi ini harus saya jalankan gitu, yang harus kita perjuangkan. Sehingga alhamdulillah perjuangan dan mimpi itu berkat doa ibu saya bisa melampaui itu semua. Terima kasih. Itu saja. Satu lagi untuk kalau buat teman-teman yang punya bakat terpendam, nggak usah malu, nggak usah kecil hati, berjuang. Insya Allah mimpi-mimpi itu suatu saat akan terwujud, karena ketika mimpi itu kita tuliskan, mereka akan berubah bentuk menjadi sebuah komitmen. Ketika komitmen kita hujamkan, dia akan berubah bentuk lagi menjadi sebuah perencanaan. Dan ketika perencanaan kita tuliskan, kita jalankan, insya Allah akan terwujud menjadi kenyataan. Terima kasih, demikian Bu Seko yang bisa saya sampaikan. Keren banget ya Pak Helem ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Lupi dan Mbak Musa. Boleh menambahkan sedikit saya komentar? Di samping saya ini ternyata ada contoh konkret pemuda-pemuda yang luar biasa. Ini konkret ya, dari lingkungan yang boleh dikatakan terbatas, tetapi bisa mengeksplor potensi yang ada. Ini adalah contoh ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi adik-adik dan juga para pemuda kita. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Joko, dan inspirasinya nih dari Kang Musa. Jadi nggak cuma semangat pemuda aja, semangat pemuda selalu dibawa dari dulu sampai sekarang, tapi juga nggak lupa doa seorang ibu ya Kak, yang buat semuanya niscaya cita-cita itu pasti tercapai dengan satu syarat, tidak hanya mimpi tapi direncanakan, betul-betul dieksekusi gitu ya. Nah, tadi juga sempat disampaikan sama Bu In dan Pak Joko, sebenarnya kan dari para pembuat kebijakan juga telah beri ruang tunggu nih, berikan media kepada para pemuda supaya nggak hanya semangatnya aja, tapi mereka juga bisa eksekusi dan menggapai cita-citanya seperti yang tadi udah di-sharing juga sama Kak Palupi dan Kak Musa. Kira-kira dari Kak Musa dan Kak Palupi, ada nggak sih selain semua proses pertumbuh yang emang udah dibantu banget sama program-program yang ada, tapi ada nggak input dan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk generasi muda yang bisa lebih bertemu lagi, terutama sekarang kan kita lagi dalam tantangan di era pandemi dan era 4.0 nih. Kira-kira ada gak sih masukan-masukan yang mungkin kan bisa didengar juga di sini oleh banyak pihak ya? Terima kasih. Baik, kalau dari saya sendiri, Kak Helen, mungkin kita bisa membaca bahwa generasi yang sekarang ini adalah generasi yang digital native. Generasi yang tanpa diberitahu tentang digital pun mereka sudah bisa gitu. Punya adik gak di rumah? Dikasih handphone, mereka udah bisa buka aplikasi-aplikasi, padahal kita nggak ngajarin gitu ya. Itu tandanya mereka sudah menjadi generasi digital native. Nah, bagaimana program-program pemerintah ini bisa juga mengakomodir generasi digital native untuk berkarya. Jadi setidaknya mereka selain juga mereka terpapar dengan teknologi, tapi mereka punya ruang-ruang berkarya. Misalnya mereka diberikan ruang tunggu atau misalnya program-program yang mereka bisa berkarya melalui teknologi mereka. Seperti misalnya mereka sharing tentang bakat atau potensi mereka di YouTube, mereka sharing juga tentang potensi mereka misalnya membuat TikTok kreatif gitu ya, atau mereka bisa diberikan ruang tunggu dan juga pendampingan gitu ya, pendampingan supaya mereka bisa maju. Jadi seleksinya terbuka gitu. Selama ini kan juga sama, seleksinya terbuka. Cuma mungkin selama ini keterlibatan teknologinya mungkin belum semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kalau karena kita digital native, inputnya adalah bagaimana nantinya kita membuat acara-acara yang juga ramah dengan generasi Z sekarang gitu Pak. Gitu. Itu input dari saya, dan juga diperbanyak lagi program-program yang bisa berkolaborasi.
Jadi karena kita di era 21st century skill ini ada 4C yang harus dikembangkan, ada communication, critical thinking, collaboration, dan juga creativity. Gimana caranya program ini adalah bukan untuk diri pemuda itu sendiri, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan pemuda-pemuda lainnya. Misalnya tidak lagi berbentuk misalnya lomba-lomba yang menang gitu, tapi berbentuknya project gitu ya. Project-project yang mereka bisa berkolaborasi dengan pemuda lainnya untuk mencari solusi atas permasalahan. Jadi lebih kepada mendorong mereka punya teman juga untuk bertumbuh bersama, dan juga mereka punya komunitas gitu yang dibentuk dari suatu lomba itu, sehingga ketika mereka menang, mereka punya dampak dan impact yang bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Karena selama ini kan biasanya ketika menang, udah selesai gitu ya, tapi diberikan ruang tubuhnya juga, komunitasnya dibangun juga gitu. Seperti misalnya pemuda pelopor, ketika sudah masuk ke wilayah DKI, seharusnya dibuat komunitasnya juga sehingga ada kaderisasi dan kolaborasi antara yang sudah menang walaupun yang misalnya masih jadi finalis untuk mengkader adik-adik di bawahnya sehingga itu semua tidak putus di tengah jalan seperti itu. Itu masukan dari saya inputnya, tapi sebenarnya program-program yang sudah diberikan dari kepemudaan maupun dari wali kota itu sudah banyak gitu ya, sudah banyak. Saya pun dari kecil ikut lomba-lomba di wali kota, ikut program pemuda berprestasi di wali kota, ikut pemuda pelopor di Dispora. Terus ada KPN juga ya di Dispora. Terus ada waktu itu saya ikut pertukaran ke Korea, pelajar ke Korea gitu. Walaupun waktu itu masih pandemi, terus akhirnya masih tertunda, tapi itu ada gitu ruang tumbuhnya. Nah tinggal adik-adik juga nih sebenarnya dibutuhkan juga adik-adik yang bersedia untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan diri agar lolos dalam seleksi itu. Itu dari saya, dari Pak Musa. Ya, terima kasih. Saya nggak jauh berbeda ya dengan Kak Lupi. Sepakat, jangan memang event-event atau lomba-lomba yang pernah saya ikutin pun pengalaman, memang sifatnya hanya kebanyakan ketika menang ya sudah gitu. Nah, tapi saya pembelajaran di tahun ini pun mengikuti Pertamina Foundation, ketika kita berkumpul, saya walaupun bukan bidang tenaga surya, tapi saya bisa gitu berkecimpung di sana. Kenapa? Karena kita membangun komunitas Green Nusantara salah satunya gitu. Nah, teman-teman Pembuna juga bisa mereplikasi apa yang saya lakukan. Jadi ketika saya berharap untuk pemerintah ke depan membuat suatu proyek ataupun event lomba itu yang sifatnya jangan individu. Jadi berkelompok karena memang sesuai dengan tantangan dan Pak Gubernur sebagai Jakarta kolaborasi. Nah, itulah sesuai kenapa itu juga yang saya lakukan sehari-hari. Ketika permasalahan di lapangan ibu dan anak susah mendapatkan akte kelahiran dan KIA, saya mencoba mengkolaborasi dengan Puskesmas Kelurahan Kalianyar, sehingga memudahkan ketika biasanya nih sejujurnya warga di Kelurahan Kalianyar membuat akte kelahiran, membuat KIA itu ketika mereka mau sekolah. Jadi kalau nggak sekolah tuh nggak dibuatin tuh aktenya, KIA-nya. Nah, saya dengan program saya yang bernama Jack 5 Induksi, ini adalah sejak dini ketika mereka sudah lahir, sudah dibuatkan KIA, NIK-nya, dan KK-nya. Sehingga ketika dia pun nanti sakit untuk didaftarkan ke BPJS, sudah tidak ada kendala. Karena beberapa warga yang di Kelurahan Kalianyar, ketika sudah masuk rumah sakit, baru tuh buat yang namanya KIA. Sebetulnya jangan seperti itu. Saya harapkan dengan program-program dengan kolaborasi semakin banyak atau impact yang dapat dilakukan berbeda dengan ketika kita melakukannya hanya sendiri. Gitu. Dampaknya lebih besar. Jadi saya harapkan ke depan program dari Bu Seko ini alhamdulillah pengalamannya sangat mendukung support untuk para pemuda. Pak Joko juga dengan program-programnya di dinas, alhamdulillah juga saya pernah mengikuti program seperti adik-adik Paskibraka. Saya hanya sampai di tingkat wali kota, tidak lolos sampai tingkat kecamatan. Di tingkat wali kota saya gugur, tapi kegagalan itu saya belajar, ternyata memang bukan itu bidang saya. Jadi saya harapkan teman-teman ketika gagal itu menjadi bahan, bukan sebagai kegagalan yang paling akhir, tapi itu menjadi pemicu. Berarti
bidang saya bukan di sini nih. Nah, itulah yang saya coba, kegagalan itu menjadi pengalaman yang berharga buat menambah atau mencari sesuatu hal yang baru yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Demikian Mbak Helen, terima kasih. Berarti kita sepakat ya, ruang tumbuh dan berkembang itu bisa tercapai juga intinya dengan kolaborasi. Karena pada pagi hari ini kita kegiatan juga berjalan lancar itu atas kolaborasi juga ya. Dengan Palang Merah Indonesia, Jakarta Experience Board, Wali Kota Jakarta Barat, dan juga Dinas Pemuda Olahraga. Jadi kolaborasi itu banyak banget bentuknya. Salah satu contohnya juga acara pada pagi hari ini nih, gitu. Dan tadi juga dari Kapal Lupi dan Kamusa juga sempat sampaikan kalau mereka juga bertumbuh dengan banyak dukungan dan kegiatan yang mereka lakukan selama ini dari masih kecil mungkin ya, pernah sampai sekarang juga dukungan dari kegiatan yang diadakan oleh suku dinas pemuda dan olahraga maupun pemerintah dan dari suku dinas Jakarta Barat juga. Aku juga nih punya pengalaman yang mungkin ngebantu banget dari proses aku masih SMP, SMA, kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah. Sebelumnya sempat ikut Kapal Pemuda Nusantara, Abang None Jakarta, dan itu benar-benar aku ngerasa banget manfaatnya dan mengembangkan potensi yang ada. Juga di depan kita nih audiens kan dari Paskibraka Jakarta Barat ya. Itu juga salah satu ruang media untuk tumbuh yang benar-benar bermanfaat. Tapi kira-kira nih dari Bu In dan Pak Joko, dukungan apa lagi sih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi pemuda di era 4.0? Oke, makasih Mbak Helen. Tadi apa yang disampaikan Pak Lupi dan Mbak Musa ini adalah 2 contoh dan 3 contoh dengan Mbak Helen juga. Bagaimana kita sebenarnya bisa kalau kita mau, kan gitu ya. Kita harus punya mimpi. Semua orang harus punya mimpi. Ingin apa? Berikan yang terbaik untuk negara dan bangsa dengan melalui karya nyata. Apapun yang bisa kita lakukan, dan kita jangan kalah sebelum menang gitu. Artinya ketika mungkin ada kegagalan, kita coba lagi. Barangkali talentnya bukan di situ. Nah, itu tadi yang saya tangkap dari keduanya ini luar biasa, dari Mbak Helen juga. Dan saya juga mungkin sedikit bercerita dulu tentang diri saya juga, bahwa saya juga dulu pernah muda gitu ya. Pernah gitu ya, dan sekarang masih semangat muda. Dan teman-teman semua, adik-adik semua, kita teman ya karena masih muda. Jadi saya duduk di sini, bertugas di sini, dulunya pun saya belum pernah membayangkan akan saya ada di sini. Tetapi saya punya mimpi. Mimpi saya ingin memberikan yang terbaik buat orang tua saya. Dulu cita-cita saya ingin jadi dokter tuh. Tapi kemudian saya tidak lulus fakultas kedokteran, kemudian orang tua saya juga tidak punya biaya untuk menyekolahkan di sekolah swasta, jadi harus negeri karena bapak saya pegawai negeri Pak Joko, jadi saya harus hidup prihatin pastinya, harus lebih mengingat adik-adik saya masih ada 3 orang harus semua sekolah, jadi kamu harus sekolah negeri. Kalau perlu sekolah yang gratis, nah itu tantangannya. Jadi saya pernah merasakan juga masa yang sulit, tidak langsung seperti ini. Jadi ketika itu setahun kemudian saya mencoba untuk mengevaluasi kembali karena belum lulus di tahun pertama, dan tahun kedua baru ada informasi penerimaan IPDN. Yang sekolah kalau kata bapak saya itu sekolah jadi camat gitu ya. Saya nggak tahu dulu camat apa gitu ya, tapi ya sekolahnya gratis. Temennya banyak se-Indonesia. Nah, itu yang saya ambil, dan doa orang tua, benar. Jadi doa orang tua betul-betul mensupport saya untuk alhamdulillah lulus, masuk IPDN dan bisa hadir di sini. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Karena saya setahun mengalami kegagalan tadi bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Dan saya juga pernah berada, mungkin nggak percaya kalau saya pernah ada juga jadi SPG. Apa itu? Sales Promotion Girl. Ya, karena memang saya belum punya biaya untuk sekolah, saya ikut teman untuk kerja, belajar kerja. Dan saya merasakan Pak Joko bahwa ternyata itulah hidup. Hidup itu kita harus berjuang dan harus berani menghadapi tantangan. Dan harus ikhlas terhadap apa yang kita terima.
Jadi ketika kita ikhlas, kita akan dimudahkan. Itu kuncinya. Mungkin sedikit cerita tentang itu. Tapi tadi tentang dukungan ya. Oke, balik lagi ke laptop. Saya ada di sini. Sekarang saya bertugas sebagai pemerintah. Saya bangga dengan teman-teman semua. Ketika bicara dukungan, kolaborasi itu jawabannya. Bagaimana kita berkolaborasi, kami menyiapkan tempat, menyiapkan ruang, kesempatan, adik-adik ambil kesempatan itu. Tadi saya sangat setuju dan sepakat dengan Mbak Palupi dan Bang Musa bahwa ketika sebuah kegiatan lomba itu jangan dimaknai hanya seremonial. Jangan hanya mengharapkan satu juara misalkan. Begitu selesai juara, piala didapat, setelah itu selesai. Bukan itu yang diharapkan, tetapi makna dari sebuah lomba adalah perjuangan. Kemudian mendapatkan hasil yang sudah diupayakan, tetapi saya ingin lebih dari itu. Nanti mungkin kita akan buka semacam proyek yang bersama dengan anak-anak muda, Pak Joko ya. Next time dengan substansi, dengan tematik yang memang tepat untuk anak muda, kita akan gandeng adik-adik ya, untuk ikut memberikan masukan, saran, dan ikut di dalam proyek tersebut. Setuju ya? Mau ya? Sepakat ya? Oke. Dan satu lagi Mbak, kalau zaman saya kecil dulu, zaman Pak Kabit dulu muda, kita Karang Taruna sangat aktif Pak. Nah, Karang Taruna itu kan adalah wadah untuk anak-anak muda berorganisasi ya, yang dibina oleh pemerintah. Harapannya Karang Taruna ini semakin juga eksis gitu ya, dengan adik-adik ini yang sudah semakin generasi milenial, kemudian memberikan tantangan tersendiri di dalam masa depan. Kuatkanlah Karang Taruna yang ada. Karang Taruna itu ada di tingkat RT, ada di tingkat RW, ada tingkat kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Ini salah satu wadah. Banyak sekali wadah untuk kepemudaan, dan silakan mulai sekarang, mulai hari ini, kita banyakin teman, kita berorganisasi dimanapun kita suka, dan kita optimalkan waktu kita untuk aktif. Jangan sampai ada anak-anak muda yang hari-harinya bingung mau ngapain, hari-harinya nggak ngapa-ngapain, bahkan akhirnya sayang waktu hilang. Karena kalau sudah hilang masa mudamu, kita tidak akan dapatkan apa-apa di masa tua nanti. Itu Mbak Helen. Ya, Terima kasih. Oke, baik. Saya menambahkan saja, ternyata saya salah nih komentar yang tadi. Tadi saya contohkan 2, ternyata ada 4 di depan kita yang berprestasi. Ya, tepuk tangan buat 4 pemuda-pemuda kita. Semangatnya pemuda walaupun usianya mungkin sama dengan saya gitu. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Palupi dengan Pak Musa, itu sebagai masukan kami pada kami bahwa masukan itu sangat baik, bahwa kami nanti akan mencoba mempertimbangkan bagaimana program yang berkolaborasi, kemudian yang tidak individual, kemudian yang teknologi, karena generasi sekarang adalah generasi milenial ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi kami. Terima kasih. Berarti tadi kalau masukannya dari para sumber kan poinnya kolaborasi. Kalau dari yang aku dengar barusan, kolaborasi dapat terjadi kalau misalnya generasi mudanya memperluas networking juga. Karena jangan mengharapkan kolaborasi kalau misalnya kerjanya cuma rebahan, benar gak Bu? Benar ya Pak? Jadi juga kita sebagai pemuda, kita juga harus ada usaha untuk memperluas networking nih, supaya kolaborasi bisa terjadi. Mungkin kita kan udah mulai memasuki akhir acara ya. Boleh untuk para narasumber rangkuman tips agar generasi muda dari kaum rebahan menjadi kaum perubahan. Gimana? Kalau dari saya Kak Helen, bagaimana caranya supaya kaum muda itu beralih gitu ya dari yang tadinya rebahan jadi kaum perubahan adalah kita semua membuat stigma dalam diri kita bahwa pemuda adalah orang yang sangat dinantikan bagi bangsa dan karya-karya kita akan dinantikan juga bagi bangsa Indonesia. Dan kita harus memikirkan bahwa saat ini ketika kalian jadi pemuda, ketika saya pun jadi pemuda dan nanti saya tumbuh juga mudah-mudahan masih semangat muda gitu ya Bu. Bayangkan kita sedang menanam pohon
Yang pohon itu kalau kita tanam sebaik mungkin akan memberikan daun-daun yang rindang dan buah-buah yang bermanfaat. Apakah kita mau jadi pohon yang nantinya ketika tua tidak memberikan apa-apa? Tidak pastinya ya. Kita pastinya mau menjadi pohon yang rindang, memberikan buah-buah yang bermanfaat. Dan satu lagi, ketika kita memaksimalkan masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itu sama halnya kita menanam energi positif dalam diri kita sendiri. Yang energi positifnya itu kalau kata teori psikologi itu akan pecah dengan sendirinya. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahwa kok saya dibantu orang ya, padahal saya nggak kenal. Kok saya ditolong orang ya, padahal saya nggak tahu siapa orang itu. Itu semua karena energi positif yang kita lakukan. Maka dari itu, bagi kita semua selaku pemuda, mulailah untuk menanam energi positif dengan kegiatan positif juga, dan mulailah berkarya dengan apapun yang kita bisa, selama itu mampu menjadi karya untuk bangsa. Terima kasih. Untuk pesan dari saya untuk pemuda, pemuda harus memiliki mimpi yang kuat. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa kekuatan mimpi, manusia seperti kerbau yang bekerja tanpa tujuan. Tuhan menganugerahkan segala imajinasi dan mimpi sebagai kekuatan maha dahsyat di dalam hati kita dan pikiran kita. Kita harus bersyukur karena kenapa? Sebuah mimpi itu kini membuat kita menjadi manusia yang berarti. Itu aja yang bisa saya utamakan. Terima kasih, Mbak Helen. Wah, terima kasih ya para narasumber. Kamu dan kalau Pak Lupi nih yang masih menggeluti di bidang kepemudaan yang sangat inspiratif. Mungkin dari Bu In dan Pak Joko ada mau tambahan sebagai penutup? Ya, saya closingnya adalah mari kita menjadi agent of change. Ya, agent perubahan. Siapapun diri kita harus berbuat baik, berinovasi, dan memberikan yang terbaik buat lingkungan kita. Dan yang terakhir, masa muda itu hanya sekali dan tidak lama. Tetapi selanjutnya adalah masa yang merasa selalu muda. Nah, itu yang penting. Terima kasih. Itu aja, Pak. Baik, kalau dari saya, dalam kondisi apapun, seperti sekarang nih, kondisi pandemi, pemuda harus tetap maju, berkarya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetap berkarya, berkreasi, berinovasi. Maju terus pemuda Indonesia. Mantap. Maju. Ya, terima kasih para narasumber dan keynote speaker kita, dan juga para hadirin, para peserta dari Paskibraka, dari organisasi kepemudaan, dan juga yang ada di link Zoom pada pagi hari ini, hari weekend, pagi-pagi, tapi tetap semangat nih untuk lihat talk show dari online pun juga kita nggak menjadi penghalang di situasi pandemi ini. Jadi pada hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda yang jatuh sebenarnya tanggal 28 Oktober. Kita yel dulu kali ya sekali lagi sebelum penutupan. Salam pemuda, maju. Begitu ya. Oke. Salam pemuda, Maju! salam pemuda, Maju! salam pemuda, maju. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Saya Helen Wangsa, mohon undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Pokoknya kita sekarang generasi muda, seterusnya kita semangat muda, betul ya Bu? Oke. Semoga pada hari ini talk show-nya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Sukses buat kita semua.